Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur pula hingga sampai detik ini selalu dilindungi oleh kuasa-Mu, sehingga pada pagi ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang datangnya hanya daripada Engkau. Dan istimewa saat ini kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari pikiran yang tidak menentu dan dari hal-hal yang jahat yang bisa menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Sehingga firman-Mu yang kami renungkan pagi ini bisa kami hayati dan kami imani. Kami mohon Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pembacaan nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu dengan judul ketika ditegur dan berduka cita karena dosa. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa yang namanya duka cita tentunya sangat bertolak belakang dengan berbahagia. Kapan saudara merasakan duka cita? Kita berduka cita ketika kita ditinggalkan oleh orang lain yang kita kasih untuk selamanya oleh peristiwa kematian.
Kita berduka cita mungkin oleh karena mendengar ada teman, saudara, atau keluarga yang tertimpa musibah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arti duka cita atau arti kata duka cita adalah kesedihan atau kesusahan yang dialami oleh seseorang di hatinya. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus memuji jemaat Korintus karena mereka mengerti antara duka cita ilahi atau duka cita yang menurut kehendak Allah dan duka cita menurut duniawi. Apabila kita melihat surat pertama yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, lalu kita melihat pada kitab sebelumnya 1 Korintus pasal 5 dan 6. Di situ Rasul Paulus mengirim surat teguran yang begitu keras, di mana dalam isi suratnya Paulus menegur dosa yang mereka lakukan, yaitu dalam hal perkawinan dan percabulan. Lalu bagaimanakah reaksi jemaat Korintus ketika menerima teguran Paulus? Apabila kita baca pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 pada hari ini dalam bacaan kita, walaupun awalnya mereka merasa sedih, mereka merasa berduka cita, pada saat itu bersyukurlah karena teguran itu akhirnya membuahkan pertobatan dalam kehidupan mereka. Itu merupakan kesedihan atau duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kesedihan yang mereka alami itu membuahkan perubahan hidup dan akhirnya membuahkan pertobatan yang Tuhan inginkan. Paulus bersyukur karena jemaat Korintus tidak berduka cita menurut duniawi, yaitu ketika seseorang menerima teguran malah tersinggung, marah, mengalami kesedihan yang berujung kepada keputusasaan. Duka cita yang semacam inilah yang hanya berbuahkan kesia-siaan dan kematian karena dosa. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, dikatakan ada kalimat, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang merasa sedih dan berduka cita karena telah melakukan dosa, inilah duka cita yang firman Tuhan maksudkan hari ini untuk kita. Seseorang berdosa yang telah dijamah oleh Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosanya yang telah diperbuatnya. Sebaliknya ia akan meratap dan berduka cita yang sedalam-dalamnya karena sadar perbuatannya telah melukai hati Tuhan. Inilah duka cita yang menuntun seseorang kepada pertobatan itu. Duka cita menurut kehendak Allah inilah yang seharusnya ada di dalam hati kita setiap kali ketika kita berbuat dosa dan menyadarinya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, bila masih ada orang Kristen yang tetap bersuka cita atau berbahagia ketika ia melakukan dosa, berarti mereka masih belum hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan mulai hari ini, supaya setiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, supaya senantiasa mengingatkan dan menyadarkan kita untuk hidup dalam pertobatan dan menjauhkan diri daripada dosa. Begitu juga ketika kita hari ini ditegur oleh firman Tuhan, bahkan oleh orang lain, biarlah terimalah teguran itu dengan rendah hati sebagai bagian dari introspeksi dan perbaikan diri, sehingga kiranya semuanya itu dapat mengubahkan hidup kita menjadi orang, menjadi pribadi yang semakin berkenan di mata Tuhan. Biarlah mengerti firman Tuhan hari ini membuat kita semakin kuat di dalam iman dan semakin lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dengan menjauhi dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang hari ini telah mengajarkan kami bahwa ketika kami hari ini ditegur dan berduka cita karena dosa, itu adalah suatu hal yang Tuhan inginkan. Kehendak Allah boleh terjadi atas hidup orang-orang percaya. Walaupun mungkin kami hari ini merasa duka cita, merasa sedih ketika kami ditegur karena dosa kami, tapi disitulah kehendak Tuhan boleh jadi atas hidup kami. Kami boleh sadar, kami boleh berubah, kami boleh menyatakan komitmen kami untuk tidak lagi mau melakukannya. Karena kami sadar semuanya itu mendukakan hati Tuhan. Dan yang paling kami hari ini khawatirkan, ketika Tuhan hari ini melihat hidup kami masih berbuat dosa,
karunia, anugerah, dan berkat-Nya tentu akan menjauh dari hidup kami. Biarlah dengan kami menjaga kekudusan hidup kami, dengan kami hidup berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan akan selalu senantiasa menjaga, menyertai, dan memberkati hidup kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas, tugas, pekerjaan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau turut campur bekerja melewati hidup kami. Berkatilah setiap kehidupan kami masing-masing, aktivitas kami, pendidikan kami, usaha, bisnis, dan pekerjaan yang kami jalankan. Kiranya dengan hikmat daripada Allah, kepintaran daripada Tuhan, memampukan kami hari ini untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan dan profesi kami masing-masing. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah kehidupan kami hari ini Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan senantiasa diberikan berkat dan rezeki yang berlimpah. Pun juga bagi kami yang sedang sakit dan mengalami berbeban berat, Tuhan tolonglah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk melewatinya. Berikanlah kami kesembuhan dan mujizat-Mu bagi kami yang hari ini sedang lemah karena sakit penyakit kami. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, kami senantiasa diberikan jalan keluar dan pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami bahkan sepanjang hari ini dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Biarlah sukacita damai sejahtera Allah, itulah yang selalu kami rasakan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas hari ini. Amin.